Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwat fid din, azakumullah. Bapak ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kepada kita, menjadikan kita bisa kembali dengan iman, dengan Islam, berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semua ini sebagai sebab kebaikan untuk diri-diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Penuhilah seruan Allah Subhanahu wa taala, jawablah, ikutilah seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika kalian dipanggil, ketika kalian diseru untuk sesuatu yang akan menjadikan kebaikan untuk diri kalian. Artinya ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman, yang mereka ini diakui imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka ini bersegera dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maknanya agar mereka ini bersegera dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak pakai nunggu, tidak pakai menunda, atau bahkan tidak pakai menolak. Karena sesungguhnya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan bermanfaat untuk kebaikan kalian. Sebagaimana ayat ini ditafsiri oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya beliau mengatakan lima yuhyikum adalah lima yuslihukum. Perkara-perkara yang disampaikan, yang diserukan oleh Allah, syariat yang ditentukan, perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya untuk kebaikan kalian, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan ayat ini turun berkaitan dengan satu riwayat. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Mu'alla. Beliau ini pada suatu hari sedang sholat di masjid Nabi SAW. Lalu kemudian saat dia sholat, Rasul SAW lewat, juga masuk ke dalam masjid. Setelah itu kemudian Rasul SAW memanggil Abu Sa'id. Dipanggil oleh Rasul SAW sedangkan beliau masih dalam keadaan sholat. Mendengar beliau dipanggil oleh Nabi, maka beliau pun kemudian mempercepat sholatnya. Setelah sholatnya selesai, baru beliau radhiyallahu anhu ini mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Ya wahai Rasulullah, Anda memanggil saya." Lalu Nabi mengatakan, "Ma mana'aka an ta'tiyani?" Apa wahai Abu Sa'id yang menghalangi dirimu untuk segera mendatangiku? Alam yaqulillahu, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Bukankah Allah telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah kalian memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tahukah engkau dengan ayat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sa'id pun diam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "La u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an qabla an akhruj." Kata Nabi, nanti aku akan mengajarimu satu surat yang sangat agung yang ada di dalam Al-Quran sebelum kita nanti keluar dari masjid. Sebelum saya keluar dari masjid, kamu akan saya ajari, kata
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasul dan para sahabatnya pun sholat. Setelah semuanya sholat selesai, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian pulang. Nah, saat Nabi pulang, Abu Sa'id ini ingat Nabi punya janji dengan dirinya untuk mengajarkan satu surat yang paling agung. Lalu didatanginya, wahai Nabi, Anda tadi berjanji kepada saya akan mengajarkan surat. Saya mengingatkan, kata Abu Sa'id kepada Rasulullah, Anda mengingatkan kepada saya Anda mengatakan kepada saya untuk mengajarkan satu surat yang agung. Maka kata Mu'ad bin Jabal, surat itu adalah Hiyal hamdulillahi rabbil alamin as-sab'ul mathani. Yang dimaksud surat yang paling agung itu adalah Alhamdulillahi rabbil alamin, atau surat Al-Fatihah as-sab'ul mathani, 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Dari hadis ini kita bisa mengambil satu hikmah, bahwasanya bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menyeru kepada mereka, telah memanggil mereka, menyeru mereka, maka itu adalah hal yang harus segera dilaksanakan. Itu adalah hal yang harus segera untuk dilakukan. Tidak boleh ditunda. Sahabat tadi sedang dalam keadaan apa, Pak? Salat. Dia sedang salat. Tapi kata Nabi SAW, kenapa engkau tidak langsung mendatangiku? Kata Rasul SAW. Beliau tegur sahabat ini, meskipun dia dalam keadaan sholat, beliau tegur, kenapa kok terlambat untuk mendatangi Rasulullah SAW. Artinya tetap seseorang itu disuruh bersegera memenuhi panggilan Allah, memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW. Dan bagi kita, maka ini juga berarti bahwasanya semua perintah yang diberikan oleh Allah, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, semua aturan yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam juga harus segera ditunaikan. Tidak boleh yang namanya perintah Allah, tidak boleh yang namanya seruan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu terhalangi oleh apapun. Tidak boleh dia tertunda oleh satu apapun. Tidak boleh dia menjadi batal dengan sebab satu apapun. Itu semua tidak diperbolehkan. Apalagi kalau yang menghalangi perintah Allah, yang menghalangi perintah Nabi itu adalah urusan dunia. Maka ini lebih sangat tidak patut ketika perintah Allah dikalahkan dengan urusan-urusan dunia. Ini makna yang disebutkan oleh para ulama. Siapa contohnya orang yang perintah Allah itu dihalangi dengan urusan-urusan dunia? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau ada perintah Allah yang menghalangi urusan dunia mereka, mereka akan cari akal untuk ngakali perintah Allah. Allah melarang untuk mereka itu mancing di hari Sabtu. Tapi mereka memang tidak mancing di hari Sabtu. Mereka pasang jaring di hari Jumat, panennya di hari Ahad. Ini orang Yahudi, Pak. Nah, kan kami kadang ambil hari Sabtu juga kalau, tapi iwaknya masuknya hari Sabtu. Iwaknya datang hari ini, ngakalinya orang-orang Yahudi, dan banyak aturan-aturan yang dilanggar oleh orang-orang Yahudi. Bahkan aturan-aturan tersebut kemudian mereka tidak mau melaksanakannya. Ketika mereka disuruh berperang dengan orang-orang yang ada di Baitul Maqdis yang menguasai Yerusalem pada saat itu, mereka pun menolak. Mereka suruh Nabi Musa dan Allah Subhanahu idhaba anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kamu saja wahai Musa dan Tuhanmu yang perang. Kami nanti tunggu saja di sini. Kalau sudah menang, hanyar kami akan masuk ke dalam kota. Nah, ini orang-orang Yahudi. Dan umat Islam ketika diingatkan dengan ayat ini agar mereka itu bisa terhindar dari sifat orang Yahudi, apa itu? Yang tidak bersegera di dalam menjalankan perintah Allah, tidak bersegera di dalam menjalankan atau memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecilnya azan. Azan itu seruan Allah untuk orang salat. Maka azan itu tidak boleh dihalangi dengan dagang kita. Azan itu tidak boleh nanti dihalangi dengan urusan kita, yang urusan-urusan berkaitan dengan urusan dunia. Bahkan kadang-kadang, Pak lah, jadi pengantin itu kadang-kadang sampai sembahyangnya di apa namanya, sampai tertunda-tunda, ya kan?
Duhur kada sempat sembahyang. Kenapa? Jadi pengantin soalnya. Lah antum itu kan jadi pengantin kan bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya cepat saja sholat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini contoh kecil ketika Allah menyeru untuk orang-orang itu datang menyembah Allah di masjid-masjid Allah, banyak manusia yang masih tidak bersegera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang bersegera memenuhi panggilan Allah atau orang yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, itu adalah petunjuk bahwasanya di dalam dada mereka itu ada iman dan istislam. Ada iman di dalam hati mereka dan rasa menyerah dan perasaan berserah diri kepada Allah. Semakin cepat dia memenuhi panggilan Allah, semakin cepat dia menjalankan syariat perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka iman dan berserah dirinya semakin kuat. Sebaliknya, ketika seseorang itu, kata para ulama, tidak bersegera di dalam menjalankan atau mematuhi perintah Allah, memenuhi panggilan Allah, maka itu tanda di dalam hati mereka ada kekufuran dan ada nifak, ada kemunafikan dalam hati mereka. Ketika semakin kuat apa yang ada di dalam hati mereka, maka kata para ulama itu menjadikan penyakit dalam hati mereka, yakni penyakit nifak, penyakit kemunafikan, dan bahkan akan bisa mendorong seseorang kepada pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diinginkan oleh syariat, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar manusia itu bersegera di dalam memenuhi, bersegera di dalam menjalankan semua perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk orang yang bersegera di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu dalam Al-Qur'an ada. Salah satu contohnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu bersegera di dalam menjalankan perintah Allah. Ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, mengajak umat kepada tauhid, mengajak umat untuk meninggalkan kesyirikan, maka Nuh alaihi salam pun kemudian menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak tanggung-tanggung. Beliau berdakwah selama 950 tahun. Kita nggak bisa bayangkan, Pak, ada orang dakwah 950 tahun. Kira-kira kalau kita nang disuruh ada 2 tahun, 3 tahun pina muul kada usah didakwahi lagi, tinggalkan ya kalau Pak. Muyak juga ini kadang-kadang dipadahi, tidak bisa dikasih tahu, kita tinggal. Nuh alaihi salam tetap dalam segera menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala selama 950 tahun dengan sabar. Beliau menghadapi orang-orang yang tidak mau beriman. Sampai kemudian datang batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan azab. Allah jadikan banjir bandang yang begitu besar. Dan pada saat banjir itu, kemudian Nabiullah Nuh alaihi salam melihat anaknya beserta orang-orang yang akan ditenggelamkan. Maka Nabi Nuh alaihi salam pun mengatakan kepada Allah, "Itu anakku wahai Allah." Beliau mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa nada Nuhu rabbah faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin." Dan kemudian Nuh berseru ketika melihat anaknya yang berada di luar perahu, "Wahai Allah, sesungguhnya anakku itu termasuk keluargaku dan janjimu adalah janji yang benar, karena Allah mengatakan engkau bersama keluargamu akan selamat," kata Allah. Nabiullah Nuh menganggap ini janjinya Allah. Maka kata Nabi Nuh, janjimu adalah janji yang benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah hakim. Engkau adalah hakim yang paling bijaksana, kata Nabiullah Nuh alaihi salam. Tapi apa kemudian jawab Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun inni a'iduka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, kata Allah, sesungguhnya dia bukan anakmu, dia bukan keluargamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia itu bukan keluargamu dengan sebab dia beramal bukan dengan amal yang saleh. Maka engkau wahai Nuh, janganlah engkau bertanya, janganlah engkau meminta kepadaku sesuatu yang kamu tidak tahu. Kamu minta kepadaku, kata Allah, yang engkau tidak tahu tentang anakmu ini tadi.
Maka aku memberitahukan kepadamu supaya engkau tidak menjadi orang yang bodoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Nabiullah Nuh pun kemudian tetap menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah. Dia yakinkan dirinya bahwasanya anaknya itu bukan keluarganya karena dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan anaknya bersama kaumnya, Nuh alaihi salam pun tetap ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau pun mengatakan, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Wahai Allah, kalau aku tadi ngomong tadi keliru, maka Nuh alaihissalam mengatakan, aku berlindung kepadamu dari berkata-kata, dari meminta, dari memohon kepadamu hal-hal yang aku tidak mengerti. Dan kalau engkau wahai Allah tidak memaafkan aku, kata Nuh, dengan perkataanku tadi, perkataannya anaknya Pak ini Pak, yang tenggelam anaknya. Kalau engkau tidak memaafkan aku dengan sebab kesalahan aku meminta kepadamu, maka aku akan menjadi orang-orang yang rugi. Apa hikmah yang bisa kita lihat di sini Pak? Ketaatan Nabiullah Nuh dan bersegeranya di dalam menjalankan perintah Allah. Ketika Allah mengatakan dia bukan anakmu, maka Nuh alaihi salam pun meyakinkan dirinya dia bukan anakku dengan sebab amalnya yang dia lakukan. Coba kalau kita Pak, dikasih tahu Allah mungkin dia bukan anakmu karena amalnya tidak soleh. Bujur wahai Allah, anak ulun nih ya, itu lahir dari bini ulun. Lihatin ini bini ulun ya, kalau tangguh pada jadi saksi. Kenapa jadi seperti itu? Karena kita sejatinya tidak cepat di dalam menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini pada generasi yang banyak mikir. Kalau diberitahu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, kita ini banyak mikir, banyak bertanya-tanya. Kita itu menginginkan agar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa menurut kemauan kita. Maunya kita seperti apa, supaya itu yang akan dijadikan dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita melihat contoh Nabiullah Nuh alaihi salam, ketika Allah sudah memutuskan seperti ini, maka dia pun mengerjakan. Pian bayangkan, 950 tahun dia berdakwah. Ujung daripada dakwahnya dia harus melihat anaknya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Dia tetap menjalankan semua perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh Nabiullah Nuh. Contoh lain Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau yang sudah tua terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat anak. Setelah beliau mempunyai anak, maka beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan anak dan istrinya itu di satu lembah. Lembah yang tidak ada manusianya. Lembah yang tidak ada pohon-pohonannya, lembah yang tidak ada airnya, diperintahkan untuk ditaruh di situ anaknya. Kalau kita kira-kira kayak apa Pak? Hah? Kita ini kan kada purun ya kalau hobinya kita kan kada purun jar kita. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam pun langsung bersegera memenuhi perintah Allah. Dia ajak anaknya, dia ajak istrinya, anak yang masih bayi. Artinya bukan sudah ganal Pak. Anaknya bukan sudah besar, sudah mulai nakal. Kan kita ini kalau kekanakan sudah ganal, bina sudah mulai macal-macal sedikit, nyamannya disuruh nang kada usah terlalu merumah ya kalau suruh berjalan berkawan aja. Ini anak masih kecil, masih bayi, belum bisa apa-apa. Lucu-lucunya yang ditunggu sampai umur beliau itu tua baru dapat anak itu tadi. Maka dibawa anak itu, diletakkan di satu lembah. Setelah diletakkan di sana, diberikan bekal secukupnya oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, lalu kemudian beliau pun pergi. Beliau pergi, kemudian sang istri mengikuti di belakang sambil dia mengatakan, "Ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laisa fihi insun wala syai'?" Wahai Ibrahim, kamu mau kemana? Bagaimana mungkin kamu tinggalkan kami di satu tempat yang tidak ada manusia di dalamnya, yang tidak ada apa-apa di sini, kata istrinya. Terus kalimat ini diucapkan oleh sang istri, mengejar Nabiullah Ibrahim. Ibrahim alaihi salatu wassalam sedikit pun tidak menoleh, bayangkan Pak. Karena itu perintah Allah, kata Allah, letakkan anak dan istrimu di situ, terus tinggalkan. Dia tinggalkan dengan benar-benar meninggalkan, tidak menoleh sedikit pun. Sampai kemudian
Berulang-ulang istrinya mengatakan seperti itu, sampai kemudian sang istri mengatakan kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, Allahul ladzi amaraka bihadza." Wahai Ibrahim, apakah engkau tinggalkan kami beserta anakku ini? Aku dan anakku di tempat ini dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Ibrahim menoleh dan dia mengatakan, "Na'am." Kata-katanya cuma sedikit, "Na'am." Iya, kata Ibrahim. Ini semua adalah perintah Allah. Bersegera melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka si istri salihah ini pun mengatakan, "Idzan la yudayyi'una." Kalau begitu Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kita. Lihat, Pak. Kalau sesuatu itu sudah dijalankan berdasarkan perintah Allah, berdasarkan perintah Nabi SAW, lalu kita lakukan, menurut kita itu jelek, menurut kita itu merugikan, tapi ketika itu perintah Allah, lihat perkataan Sayyidah Hajar, "Idzan la yudayyi'una." Kalau begitu Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin disia-siakan. Pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang seperti itu. Setelah anak ini ditinggal di sana, hidup-hidup sendiri sampai ngumpul manusia banyak di tempat situ, anaknya sudah mulai besar. Datang lagi si Abah ini tadi untuk menjalankan perintah Allah yang lebih berat daripada yang pertama. Apa itu? Diperintahkan menyembelih anaknya. Apakah kemudian Ibrahim tidak? Ini kayak apa Allah ini? Lagi bayi disuruh meninggal, sudah ganal disuruh menyembelih, ya kan? Kayak mengingun kambing aja, Pak. Lagi halus diingun, ya kalau diandap di padang rumput sudah ganal disembelih. Kayak apa ini? Tapi apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Tetap dia taat kepada perintah Allah. Bahkan anaknya, kalau dulu ibunya taat, dulu ibunya mengatakan kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Hari ini anaknya taat. "Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai bapak, laksanakan perintah Allah. Insyaallah engkau akan mendapatkan diriku dalam keadaan sabar. Nah ini contoh orang yang bersegera di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya perintah Allah, perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu ukurannya bukan kita yang bisa menilainya, Pak. Kita ini akan mungkin menilai, oh ini tidak bagus ini, oh ini tidak cocok ini, oh ini merugikan ini, oh ini begini, oh tidak. Perintah Allah itu kita tidak punya hak untuk menilainya. Perintah Allah itu pasti benar. Lima yuhyikum. Perintah Allah itu kepada apa-apa yang akan memberikan maslahat kepada kalian. Perintah Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan kebaikan untuk kalian. Jangan ditawar. Allah menyuruh apapun kepada kita dalam syariat ini, lakukan. Orang itu lebih baik, Pak. Dia tidak melakukan, tapi dia mengakui apa yang dia tinggalkan itu sesuatu yang benar. Daripada orang yang melakukan tapi menganggap bahwasannya apa yang dia lakukan ini sesuatu yang memberatkan. Berat ini, apa ini? Dicelanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia lakukan, tapi dia jelekkan. Dia cela syariat tersebut. Mending orang yang meskipun dia tidak melakukan tapi dia ngaku kalau dirinya salah. Karena ada manusia, Pak, yang sudah melakukannya tidak, menjalankannya tidak, menyalahkan syariatnya iya. Terus merasa tenang saja di dalam meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini contoh dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang begitu taat dan bersegera di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya Ibrahim nggak ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala, "Kainahnya ya Allah biar ganal sedikit jadi nyaman ditinggal." Nggak pakai, Pak. Langsung dalam keadaan bayi masih kecil ditinggal. Ini bukti bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam ini benar-benar menjalankan perintah Allah tanpa pernah menawar. Ini contoh dari para nabi. Lalu bagaimana contoh daripada sahabat Nabi, orang-orang yang dididik oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya SAW. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya kisah ini disebut sebagai kisah pengharaman khamr. Sebagaimana kita tahu, masyarakat Arab dulu adalah orang yang paling suka minum khamr. Kalau urusan stoknya khamr di rumah itu pakai gentong, Pak. Ya kan? Kalau orang hari ini kan cuma bebotol-botol diandak di kulkas. Ini begentong, gentongnya banyak di dalam rumahnya. Stoknya semua khamr.
Dan tamu itu disuguhi dengan khamr. Bahkan mereka ini punya pembantu, punya budak yang tugasnya cuma satu, menuangkan khamrnya. Ini orang-orang Arab pada saat itu. Sudah Islam ada, sudah ada Islam, sudah mereka ini masuk Islam, sudah percaya kepada Allah dan Rasulnya, bertauhid para sahabat ini. Mereka suka minum khamr. Lalu kemudian Anas bin Malik meriwayatkan pada suatu hari, beliau ini Anas bin Malik sedang bertugas untuk menuangkan khamr di rumahnya Abu Talha. Ada tamu-tamunya banyak. Jadi Anas bagian menuangkan. Habis di sini mau ambil lagi gentongnya di dalam, dipakai lagi, terus seperti itu, Pak. Sampai kemudian datang seseorang. Datang seseorang mengatakan kepada orang-orang yang duduk sedang minum-minum khamr tadi, "Wahal balaghukumul khabar?" Loh, kalian ini kok masih minum khamr, kata sahabat ini. Belum sampaikah kabar kepada kalian? Kabar apa itu? Mereka mengatakan, kabarnya apa itu? Faqalu wa madak, apa itu kabarnya? Maka orang ini mengatakan, hurrimat al-khamr. Khamr telah diharamkan. Maka apa kata para sahabat ini tadi? Menyuruh kepada pembantu-pembantunya, menyuruh kepada Anas bin Malik, wahai Anas bin Malik, ambil khamr di belakang dan tumpahkan di luar. Mereka nggak nanya, Pak. Bujuran lah. Ayo coba bang takuni bang, kalau Nabi. Enggak. Kalau menurut logika kita kayak apa Pak kira-kira? Khamr diharamkan. Ada nggak lo? Jar siapa? Jar Nabi. Nyuruh orang kita. Datangi Nabi. Coba takuni sidin. Bujur lah khamr diharamkan. Sambil minum. Ya kan? Atau nanti haram lah. Iya haram. Masih ada kayak Pak ini stoknya. Karena haramnya habis kita. Habis dihabisakan aja gini haramnya. Tidak sahabat. Langsung dia perintahkan, wahai Anas, ambil itu khamr dan tumpahkan di jalan. Tumpahkan di luar. Sahabat-sahabat lain yang sampai berita tentang pengharaman khamr, semua menumpahkan khamrnya di dalam di depan-depan rumah mereka. Sampai dikatakan dalam sebuah riwayat, jalan-jalan di Madinah itu banjir dengan khamr. Artinya khamr ini saking banyaknya dibuang oleh orang-orang itu karena stoknya bergentong-gentong, dibuang di muka rumah mereka sampai jalan-jalan di Madinah itu seperti becek banjir dengan yang namanya khamr. Apa intinya, Pak? Ketaatan mereka itu langsung, nggak pakai nanya. Kalau kita kira-kira ya betakon dulu, Pak, kita ini, Pak. Anda misalnya baca buku atau apa, ya kalau ini dilarang, WA ustadznya dulu. Ustadz, bujurkah ini dilarang? Waduh, ditakonakan lagi. Wong sudah dibaca lamaninya, ini nggak boleh, masih betakun dulu. Kada nyaman, coba emang takun ustadz yang lain. Kenapa dia tanya ke banyak orang? Dia ingin agar apa, Pak? Agar kalau pina ada ustadz yang memadahkan kada bapak. Gitu. Dicarinya, ustadz di Banjar ada 30, 40 atau 100 sikung ustadznya. Kesal 100-nya ditakuni. Untuk mencari jawaban yang menyenangkan dirinya. Nah itu kita seperti itu. Sahabat Nabi tidak. Bahkan mereka tidak pakai bertanya kepada orang ini tadi untuk menakuni Nabi SAW apakah benar apa yang diucapkannya. Ini sahabat Nabi SAW. Cerita lain tentang perubahan kiblat. Dulu orang sholat itu menghadap Baitul Maqdis. Waktu Nabi SAW itu berada di Mekah, Nabi itu selalu berada kalau sholat itu di sisi yang menghadap ke Baitul Maqdis, tapi Nabi tidak mau membelakangi Ka'bah. Misalnya Baitul Maqdis di sini, ini Ka'bah. Nabi tidak mau sholat di sini menghadap ke Baitul Maqdis karena ini akan membelakangi Ka'bah. Nabi sholatnya di sini supaya menghadap Ka'bah dan juga menghadap kepada Baitul Maqdis. Dan itu terus dilakukan sampai kemudian hijrah ke Madinah. Ketika hijrah di Madinah, Ka'bah itu letaknya di belakang. Kalau sholat menghadap Baitul Maqdis, letak Ka'bah itu di belakang. Maka Nabi seperti tidak senang atau kurang senang kalau dia harus membelakangi Ka'bah. Makanya beliau itu terus memohon, meminta kepada Allah agar ada perpindahan kiblat. Dan benar, kemudian kiblat itu pun oleh Allah Subhanahu wa taala dipindahkan. Allah mengatakan, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Allah Subhanahu wa taala ini sudah melihat
engkau sering mengangkat pandanganmu ke langit memohon kepada Allah supaya kiblat ini dipindahkan. Maka sekarang kata Allah, pindahlah kepada arah kiblat yang engkau sukai. Pindahkan arah kiblatmu menuju kepada Masjidil Haram. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Di satu riwayat, sahabat itu sedang sholat. Dalam satu riwayat, mereka itu sholatnya ada yang mengatakan sholat duhur, ada yang mengatakan sholat subuh. Setelah mereka ini sholat di satu tempat, terus ada sahabat yang datang. Sahabat yang datang ini mengatakan, melihat orang-orang yang sholat menghadap Baitul Maqdis, lalu dia berkata bahwasanya kiblat itu telah dipindahkan, kata orang ini tadi. Fakharaja mimman shalla ma'ahu famarra ala ahli masjid wa hum raki'un. Sedangkan dia itu orang-orang yang sholat tadi sedang dalam keadaan ruku'. Ketika mereka dalam keadaan ruku', faqala asyhadu billah laqad shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala al-Makkah. Dia mengatakan, berteriak kepada orang-orang yang sholat di tempat yang di masjid yang bukan masjid Nabi. Orang ini mengatakan, demi Allah, saya telah sholat, baru saja sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami sudah menghadap kiblat kami kepada Makkah. Orang-orang yang dalam keadaan rukuk tadi, Pak, tidak sami Allahu liman hamidah, dalam keadaan rukuk mereka memindah kiblat mereka. Bayangkan, Pak. Kalau pian pikirakan, coba pian berputar mulai belakang sana sambil rukuk, ngalih kira. Imamnya yang di sini jadi berkemuka sana, tetap dalam keadaan rukuk, kata periwayat hadis ini tadi. Bukan mereka mengatakan sami Allahu liman hamidah dulu kah, atau batalakan sholatnya dulu, tidak. Begitu mereka ini bersegera dalam menjalankan perintah Allah, dalam keadaan rukuk mereka itu berpindah arah kiblatnya. Makanya sampai dikatakan sholat itu, kalau sholat itu adalah sholat subuh, maka sholat ini rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis, rakaat kedua menghadap ke Ka'bah. Ini sholat paling istimewa. 2 rakaat kiblatnya 2. Rakaat pertama Baitul Maqdis, rakaat kedua menghadap ke Ka'bah. Tapi intinya bukan itu. Kita lihat begitu para sahabat itu benar-benar langsung menjalankannya. Dalam keadaan rukuk dia berpindah arah kiblat. Kalau kita kira-kira kan tuntungakan dulu ya Bapak. Karena Bapak juga sudah tuntungakan sampai assalamualaikum, hanya orangnya ditakoni, bujuran kah menghadap Baitul Maqdis, menghadap Ka'bah? Iya, bujur menghadap Ka'bah. Iya kayaknya sholat duhur kayaknya kita menghadap Ka'bah. Sahabat tidak melakukannya yang seperti itu. Mereka langsung mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka hikmah yang bisa kita ambil juga seperti itu. Bersegera dan bersegera menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, masih ada waktu, Pak? Berapa menit? 2 menit. Contoh lain, nah, ulun berikan contoh yang, kalau tadi itu contoh secara umum para sahabat Nabi. Sekarang contoh pribadi sahabat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini orang yang memberikan infak atau memberikan belanja kepada orang yang bernama Mistah bin Utsatsah. Mistah ini keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Diberikan belanja karena Mistah ini miskin. Ketika terjadi peristiwa fitnah kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan anaknya Abu Bakar As-Siddiq, Mistah ini ikut-ikutan menyebar-nyebarkan berita. Maka Abu Bakar yang mendengar Mistah ikut-ikutan, maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun marah karena yang disebar-sebarkan aibnya, yang difitnah-fitnah adalah anaknya. Pian kayak apa kira-kira? Anak pian difitnah? Kira-kira orang yang biasa pian dari duit umpat memfitnah, kira-kira duitnya dia apa ya Pak? Tetap dijulungi atau kada? Ada lagi, Abu Bakar juga melakukan seperti itu. Marah Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian dia mengatakan bahwasanya wallahi la unfiqu ala Mistah syai'an abadan ba'da alladhi qala li Aisyah. Demi Allah, kata Abu Bakar, saya tidak akan pernah lagi untuk selama-lamanya memberikan bantuan kepada Mistah dengan sebab apa yang dilakukannya kepada Aisyah radhiyallahu anha.
Habis Abu Bakar ngomong seperti ini, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Ayatnya berbunyi bahwasanya tidak pantas bagi orang-orang yang punya kelebihan di antara kalian ini untuk hendaklah orang-orang yang punya kelebihan di antara kalian ini memberikan bantuannya kepada orang-orang yang ada kekerabatan dengannya, dan juga dengan orang-orang miskin dan orang-orang muhajirin dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, kata Allah. Maka maafkan saja. Kalau mereka yang kamu kasih, orang miskin, mujahidin, orang-orang muhajirin, orang-orang yang kamu bantu, kalau mereka punya kesalahan, maafkan saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Bukankah kamu itu juga suka dimaafkan? Makanya kalau ada orang tadi yang salah, itu maafkan. Karena engkau juga suka dimaafkan. Allah itu kalau kita melanggar, Allah itu akan marah, Pak. Sebenarnya kalau kita melanggar syariat Allah, Allah itu akan marah. Coba kalau Allah tingkahnya kayak Abu Bakar tadi, kira-kira kayak apa? Berat enggak kita, Pak? Langsung pian kada dapat rezeki lagi. Nang biasanya behinak, kadang kawa behinak lagi. Udara miliknya Allah. Kata Allah, melanggar aturan. Tidak aku kasih udara, tidak aku kasih rizki, tidak aku kasih makan, tidak aku kasih minum. Tidak. Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada mereka, dan ketika mereka minta maaf, Allah pun akan memaafkan. Maka Abu Bakar diperintahkan, bukankah engkau juga suka kalau Allah Subhanahu wa taala memaafkan dirimu? Maka setelah turun ayat ini, Abu Bakar nggak ngomong, Pak. Ini Nabi, soalnya kurang ajar Mistah ini. Anak ulun dipitnahnya kayak apa? Bujur, kalau ulun ini kada membarinya lagi. Kalau Abu Bakar tanya lawan kita, kira-kira jawaban kita apa, Pak? Hah? Bujur pian Sayyidina Abu Bakar, bujur pian itu. Ulun ngin kayak itu juga kalau dikai itu akan. Tapi Abu Bakar tidak melakukan yang seperti itu. Ketika turun perintah untuk memberikan maaf dan tetap memberikan sedekahnya tadi, maka beliau kemudian mengatakan, Bala wallahi inni uhibbu ay yaghfirallahu li. Ketika turun ayat tadi, apakah engkau tidak suka kalau Allah akan mengampunimu? Maka Abu Bakar mengatakan, tentu aku suka untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faraja'a ila Mistah an-nafaqah allati kana yunfiqu alaih. Lalu kemudian dia memberikan kembali belanja yang biasa dia berikan kepada Mistah. Lalu dia bersumpah, wallahi la anzi'uha minhu abada. Demi Allah, kata Abu Bakar, aku tidak akan pernah menahan lagi infak atau sedekah atau belanja yang aku berikan kepada Mistah. Artinya tidak akan dipotong lagi, tidak akan dihentikan lagi meskipun Mistah itu pernah bersalah. Kenapa sampai melakukan yang seperti ini? Karena perintah Allah mengatakan maafkan mereka dan berbuat baiklah kepada mereka, karena kalian pun suka ketika Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada kalian. Kalau kita ngukur diri kita kayak apa tadi, Pak? Bujur kada dibarihi, ya kalau Pak. Kalau kita pasti sudah kayak itu, pasti sudah, kada mungkin sudah kayak Abu Bakar ini, rasa kayak apalah? Mungkin lah kira-kira, Pak. Hah? Berat kalau kita ini seperti Abu Bakar. Jangankan yang perkara yang anaknya difitnah, perkara yang kecil saja mungkin kita akan menjadikan masalah itu menjadi masalah yang berat. Nah, inti daripada semua ini, daripada cerita-cerita dan daripada ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah mengajarkan kepada kita sekali lagi, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, muslimah, mukminin, mukminah, ketika kita itu berhadapan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka yang namanya perintah Allah itulah yang harus kadang kita ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, Pak. Karena terkadang kita ini nawar dengan perintah Allah. Kadang-kadang kita ini minta diskon, kebanyakan belanja Shopee soalnya. Ya kalau cari voucher diskon. Kebanyakan itu akhirnya yang diminta kepada Allah selalu menginginkan kita itu diringankan untuk urusan-urusan yang kita itu berat untuk meninggalkannya. Tapi kita lihat sahabat Nabi, ketika khamr langsung dibuang. Bukan nanti dulu khamrnya dihabiskan atau kita jual aja khamrnya, tidak. Bahkan Nabi SAW, khamr itu bisa jadi cuka, Pak. Khamr itu bisa jadi cuka. Tapi kalau orang bikin cuka di tengah-tengah perjalanan cuka itu jadi khamr. Tapi kalau orang itu memang niatnya bikin cuka dari anggurnya misalnya dijadikan cuka, langsung jadi cuka. Di tengah-tengah perjalanan itu jadi khamr. Itu boleh.
Tapi kalau Homer sudah jadi Homer, kita lanjutkan lagi ke trip 2-nya, ya kan? Dia tetap bisa jadi cuka, tapi itu dilarang untuk dilakukan. Nah sahabat itu tahu, bisa kok Homer ini dijadikan cuka. Mereka nggak nawar, Rasul sayang Rasulullah begentong-gentong di rumah ulun. Kalau ulun jadi akan cuka kayak apa? Enggak, sahabat tidak menawar seperti itu. Demikian pula Abu Bakar, tidak lagi Abu Bakar menawar-nawar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pelajaran bagi kita. Yang namanya perintah Allah itu jangan ditawar. Karena kata-kata Allah tadi itu sangat mendinginkan hati kita. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidak sukakah engkau kalau Allah juga mengampuni diri-diri kalian? Nah, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah menjadikan kita ini mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah untuk bersegera di dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberikan kepada kita kemudahan juga untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.